Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Semoga semuanya sehat walafiat dan Anda selalu bersyukur. Teleni ingatkan, bila selalu bersyukur kita akan berbahagia, karena bahagia kita ceria ya. Dan hidup ini kita hadapi dengan hati yang jernih, hati yang penuh dengan rasa syukur. Dan kita manfaatkan waktu yang dianugerahkan kepada kita. Karena waktu tidak pernah kembali, ya. Karena waktu tidak pernah kembali, hari kemarin tidak pernah kembali kepada hari ini, walaupun namanya sama. Teman Mara, alhamdulillah dengan takdir Allah kita bisa bertemu lagi di udara dalam acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur nomor 5 Bandung. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, untuk silaturahim pada pagi hari ini biar lebih barokah, mari kita awali dengan doa. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ardi adal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum, Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarokal munkarat wa hubal masakin. Antagfirolana wa tarhamana idza aradta fitnata qaumin fatawafana ghairu maftun. Nas'aluka hubaka wa hubba ma yuhibuka wa hubba amalin ma yuqarribu ila hubika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Arti dari doa tadi adalah kita memohon kepada Allah ya, agar pekan ini kita isi dengan amal-amal yang baik, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kemungkaran, agar dan juga ini menyayangi orang-orang yang miskin atau kaum duafa, agar Allah mengampuni kita, menyayangi kita. Luar biasa kalau hari-hari dalam setiap pekan yang kita lalui ya, itu dibersamai dengan ampunan dan kasih sayang Allah. Dan kita memohon pada Allah, kalau seandainya Allah akan menimpakan siksa ya atau bencana itu kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang tidak mohon ampunan pada Allah padahal dosanya sudah penuh ya, kita mohon pada Allah, fatawafana ghairu maftun. Jangan dibarengkan ya Allah kami meninggal dengan mereka bisa jadi fitnah. Bolehlah kami meninggal lebih dulu atau kami meninggal kemudian gitu. Idza aradda fitnata qaumin fatawafana ghairu maftun. Jangan dibarengkan dengan mereka ya Allah. Itu. Dan kita mohon pada Allah, ini permohonan yang indah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibuka wa hubba amalin ma yuqarribu ila hubbika. Aku memohon padamu ya Allah, agar aku mencintaimu dan mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, dan mencintai amal yang mendekatkan diri kepadamu.
Teman Mara, dimanapun Anda berada, itulah makna atau arti doa yang kita gunakan sebagai pembukaan silaturahim kita pada pagi hari ini. Semuanya semangat, semangat, semangat ya. Anda kembali ke kantor, Anda kembali kepada aktivitas sehari-hari, tapi ada ibu rumah tangga yang mengatakan, kita mah teh Leni tiap hari juga beraktivitas. Ibu, semoga menjadi amal soleh yang membawa ibu kelak ya ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Semuanya bergerak di dalam ibadah. Ayo semangat. Teman Mara, dalam kearifan lokal Sunda ada istilah ya, hirup teu nyaho di mangsa gitu ya. Jadi meninggal itu tidak tahu waktunya kapan. Karena memang urusan mati ada 3 hal yang tercakup. Satu, waktu. Kita tidak tahu tadi juga ya. Hirup teu nyaho di mangsa. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggal. Dan ketika datang waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ya dipercepat dan tidak bisa diperlambat walaupun sekejap. Kalau orang Sunda mah mengatakan sok sanajan satunjang sireum katanya ya. Jadi satunjang sireum teh kalau semut itu berdiri itu ya, jarak antara kaki depannya kan ada 2 ya, itu sangat kecil sekali jaraknya. Jadi artinya walaupun sebentar ya, waktunya itu tidak bisa dipercepat dan diperlambat. Jadi kapan? Yang kedua adalah di mana. Jadi kita mau di mana ini meninggal, nggak tahu. Bisa saja orang Bandung meninggalnya di tempat yang jauh, atau orang jauh datang ke Bandung, sekonyong-konyong meninggal. Kita tidak tahu di mana kita meninggal. Yang ketiganya, apa yang menyebabkan kita meninggal? Ya, jadi ada sebab. Meninggal itu yang mencabut nyawa ya malakal maut karena disuruh atau diperintah oleh Allah. Ketika rame pandemi ya COVID-19, ada yang meninggal. Kenapa meninggal? Gitu. Karena COVID. Seorang ustadz meluruskan, meninggal nama ku Allah. Ya, itu mah COVID-19 mah hanya perantaranya saja. Ya. Karena kalau meninggal dengan COVID, banyak juga yang masih hidup gitu ya. Nah, jadi 3 misteri kematian itu, yaitu when, kapan, itu juga rumus berita ya. When, kapan, kita tidak tahu. Kemudian juga where, di mana, kita juga nggak tahu. Yang ketiganya ya, why, kenapa meninggalnya, gitu, kita juga nggak tahu. Berbicara tentang itu, setiap orang akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Katakan saja setiap manusia itu akan mencicipi apa yang namanya mati begitu. Mencicipi karena mati itu cuma sebentar. Kemudian kita akan hidup lagi ya di alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian. Kita menunggu terjadi kiamat, kita menunggu pengadilan Allah, di mana Allah akan mengadili kita
dengan pengadilan yang luar biasa adilnya, ya. Yang menjadi saksi adalah diri kita sendiri, begitu, ya. Kenapa diri kita sendiri? Iya. Dulu Krisya Allahu Yarham itu menyanyikan sebuah lirik lagu yang itu berasal dari surat Yasin. Memang yang membuat lirik itu adalah sastrawan terkenal di kita, Bapak Taufik Ismail. Hari di mana mulut dibungkam, ya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berkata adalah dua tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah dua kaki kita, ya, bima kanu yaksibun, tentang apa yang kita kerjakan. Mulut mah ya ada suka berargumen, banyak alasan, ya. Makanya lidah itu nanti tidak berfungsi, ya. Tapi anggota tubuh yang lain yang akan menjadi saksi atas apa kelakuan kita. Berbicara tentang itu, teman Mara dan pemirsa Mara TV, bukan seperti ini, ya. Ada orang yang seorang ibu muda suka begini pada teteh tuh, jangan suka bicara jangan suka bicara mati, katanya gitu, ya. Karena saya kalau mendengar yang seperti itu gitu, maka saya rasanya jadi tidak bersemangat kayak gitu, takut gitu, ya. Jadinya nggak ada semangat aja kayak gitu. Nah, kalau kata Teteh, justru kalau mendengar begitu harus menyulut semangat kita untuk beramal soleh. Karena tadi juga kan tidak tahu kapan, di mana, ya, dengan sebab apa. Jadi mumpung kita sehat, mumpung kita punya waktu kayak gitu, ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hidup ini perlombaan, teman Mara, ya. Kita berlomba untuk berbuat baik. Pialanya apa? Ya, kalau kita melihat dalam suatu pertandingan olahraga dapat piala, kalau dalam fastabiqul khairat atau beramal baik, pialanya itu adalah surga, ya. Nah, tapi tentu saja kita berbuat baik, punten ya, Teteh ingin meluruskan, lillahi ta'ala. Seperti kata sufi perempuan, ya, Robi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, aku banyak beramal soleh atau aku beribadah kepadamu bukan karena ingin surga. Kalau seperti itu niatku, jauhkanlah surga dariku. Dan aku beribadah kepadamu bukan karena aku takut neraka. Kalau aku beribadah semata-mata takut neraka, benamkanlah aku ke neraka. Aku hanya beribadah dalam rangka mencari ridhomu. Nah, itu juga lillahi ta'ala kita, ya. Sampai ada satu kejadian ketika disuruh, ya, orang-orang dirangsang gitu untuk beramal soleh, karena dengan beramal soleh itu akan demikian. Kan harus ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah. Dan aku tidak menyuruh, ya, illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah, ya. Kemudian juga mukhlisina, dengan ikhlas di dalam beragama. Itu lillahi ta'ala, kayak gitu. Ada teman, ya, yang mengatakan begini, kalau dulu mah katanya Teh,
Saya teh ya kalau beribadah sok ngarep-ngarep iraha ieu teh pahalana iraha. Tapi sekarang setelah saya banyak belajar, saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Da Allah mah tidak akan menyalahi janji. Itu mah udah pastilah dapet kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu udah lillahi ta'ala aja. Dan saya yakin setiap yang merayap ya di muka bumi ini ya, kulu dabatin fil ard ila allahi rizquha. Setiap yang merayap di muka bumi ini ya, rezekinya itu diatur sama Allah, diberi sama Allah. Katanya, saya madaya kalau saya beribadah juga istilahnya dana dan sarananya udah disediakan sama Allah. Tinggal yang menggerakkan itu adalah hati kita. Mau nggak kita beribadah? Mau nggak kita beramal soleh? Urusan pahala manyangakeun ka Allah. Itu yang disebut tawakal. Ya. Suruh berikhtiar berusaha, kita berikhtiar dan berusaha. Disuruh beramal, disuruh bekerja, kita bekerja. Allah sudah memberikan ya bekalnya kepada kita, dana dan sarannya kepada kita. Hardware dan softwarenya itu sudah lengkap kayak gitu. Mau apa lagi? Tinggal istilah dalam bahasa Sunda mah pok, pek, prak gitu ya. Pok itu difirmankan, disabdakan ya. Pek ya kerjakan, sok kerjakan. Prak laksanakan kayak gitu. Jadi kita mau memandang hidup itu dari mana? Ya, dari segi hidup teh malang, susah dan sebagainya. Tapi ada orang yang memandang hidup ini ya mesti kerja, itu suatu kewajiban. Yang namanya manusia ya, kata anas itu di antara artinya bergerak. Jadi manusia mah ya mulai dari mau jadi di dalam rahim ibu, mohon maaf ini ya, sperma itu berenang gitu, mereka bergerak semuanya menuju kepada satu sel telur yang masak. Jadi ada gerak gitu. Namun geraknya jangan salah. Kembali kepada surat 51 ayat 56, surat 51 teh surat Az-Zariyat ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.